teman-teman, perkenalkan nama saya Renata, mahasiswa program studi manajemen Universitas Malawarman. Pada video kali ini saya akan membahas materi berpikir desain. Nah, jadi berpikir desain atau design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia dan bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif dengan memahami kebutuhan pengguna. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada estetika atau desain grafis, tetapi melibatkan proses kolaboratif, kreatif, dan iteratif untuk menjawab tantangan kompleks di berbagai bidang, teman-teman. Menurut Goldman dan Kabayadondo tahun 2017, berpikir desain adalah metode pemecahan masalah berbasis keterampilan, proses, dan pola pikir kompleks yang menghasilkan solusi berupa objek, ide, narasi, atau sistem baru. Selanjutnya, saya akan membahas 4 prinsip berpikir desain menurut Idris Mote tahun 2013. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada aksi. Prinsip ini berfokus pada praktik langsung atau learning by doing untuk menghasilkan solusi nyata, bukan hanya teori. Nah, prinsip yang kedua yaitu terbiasa dengan perubahan. Prinsip ini melepaskan diri dari cara konvensional untuk menjelajahi pendekatan baru. Prinsip yang ketiga yaitu berpusat pada manusia. Prinsip ini memahami kebutuhan pengguna, termasuk kebutuhan tersembunyi, melalui observasi dan mendengarkan. Prinsip yang terakhir yaitu proses dinamis dan konstruktif. Nah, prinsip ini adalah proses iteratif yang terus berkembang, melibatkan redefinisi dan pembuatan prototipe untuk menyesuaikan solusi dengan kebutuhan yang berubah. Jadi, ada 3 aturan dasar dalam berpikir desain, teman-teman. Yang pertama yaitu heart out, pendekatan dengan hati. Pendekatan ini berfokus pada fungsi afektif yang melibatkan emosi, perasaan, dan empati. Aturan yang kedua yaitu head on atau pendekatan dengan kepala. Pendekatan ini menekankan fungsi kognitif dan logis, di mana proses berpikir berfokus pada rencana yang sistematis dan berbasis data. Yang ketiga yaitu hand-on atau pendekatan dengan tangan. Pendekatan ini fokus pada kepraktisan dan tindakan nyata. Intinya adalah bagaimana menerapkan ide menjadi bukti fisik atau tindakan konkret untuk melihat dampaknya. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, design thinking menjadi metode yang holistik dalam menciptakan inovasi yang bermakna. Selanjutnya, ada 5 langkah utama dalam berpikir desain. Yang pertama yaitu ada empathize, yaitu menggali pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu ada define, merumuskan permasalahan secara jelas dan spesifik. Yang ketiga yaitu idea, atau menghasilkan berbagai ide solusi melalui kreativitas. Yang keempat itu ada prototype, ini menciptakan model atau versi awal dari solusi untuk diuji. Yang kelima itu ada test, mencoba prototype dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan perbaikan. Jadi kesimpulannya, berpikir desain adalah cara berpikir yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk menciptakan inovasi yang berarti. Dengan memahami pengguna, berpikir kritis, dan berani bereksperimen, kita dapat menciptakan solusi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki dampak positif. Demikian presentasi dari saya mengenai berpikir desain. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi serta manfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Stay kreatif, keep innovating, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. See you!